Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Saya juga merupakan penerima beasiswa NTB tahun 2021. Dan yang paling terpenting, saya merupakan bagian dari komunitas Here for Humanity, di mana Here for Humanity merupakan komunitas yang concern terhadap isu-isu kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Sevina Rahmi. Usiaku 25 tahun ini dan alhamdulillah sekarang sedang melanjutkan master study di Environmental Technology UiTM Malaysia. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya sudah diundang untuk sharing dengan teman-teman terkait dengan privilege dan mimpi gitu. Mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan aku sharing dengan teman-teman berdasarkan pengalaman maupun perspektif pemikiran aku gitu ya. Oke, jadi mimpi aku tuh pertama mungkin diawali dari keinginanku untuk masuk UGM gitu. Jadi aku tumbuh besar di Lombok. Dari kecil sampai besar, dari umur 3 bulan sampai SMA itu di Lombok terus. Dan saat itu pikirannya untuk melanjutkan studi itu adalah aku mau masuk biologi gitu. Aku nentuin dulu aku sukanya apa, aku maunya apa gitu. Nah, akhirnya aku udah ngatur set, aku mau biologi. Dan selanjutnya langkahku adalah aku mencari mana universitas yang paling bagus biologinya gitu. Dan ketemulah nama Universitas Gadjah Mada, UGM gitu. Dan di situ aku ngeset diriku, wah harus di UGM nih. Jadi aku udah mulai ngelis tuh timeline pendaftarannya seperti apa, jalur-jalur yang buka seperti apa. Waktu itu ada 3 ya, SNMPTN, SBM, sama Mandiri. Nah itu aku udah ngatur tuh apa aja berkas yang dibutuhin, waktunya gimana, segala macam itu sudah aku atur. Dan udah minta izin juga sama orang tua. Ayah sih mendukung banget karena ayah ngerti aku orangnya suka belajar dan pingin yang terbaik gitu ya, pingin yang terbaik fasilitas belajarnya gitu. Nah bermasalah sedikit drama itu ada di mamaku gitu, karena kayak tadi aku bilang aku tumbuh lama di Lombok dan ini tahu-tahu mau belajar di luar daerah gitu. Nah mama agak cukup keberatan gitu, dan alhamdulillah dibantu sih sama ayah untuk melobi ya gitu kalau anaknya ini senang belajar dan sebagainya. Yaudah akhirnya bismillah kita daftar. Alhamdulillah mungkin restu mama juga yang di last minute akhirnya keluar gitu ya ACC dari mama. Alhamdulillah lolos gitu. Nah padahal waktu itu sebenarnya sudah cukup pasrah. Kalau mama itu nggak ridho, ya udah pasrah untuk lanjutkan studi di dalam daerah. Aku akan buat kesempatan-kesempatan baik lainnya dengan usahaku gitu. Nah kenapa aku juga ngeset mau melanjutkan studi di UGM? Karena aku percaya kampus bagus itu bukan tanpa sebab dia punya rating yang tinggi gitu. Aku percaya mereka punya sistem pengajaran atau at least mereka menyediakan fasilitas bertumbuh yang bagus gitu. Itu salah satu motivasi aku kenapa aku ingin lanjutin studi ke kampus yang bagus gitu ya. Nah, dan benar ketika aku masuk di UGM, muncullah nih mimpiku yang selanjutnya, yaitu publikasi. Gak tahu kenapa ketika aku masuk di UGM dan itu aku langsung nyari organisasi mana nih yang aku mau gabung. Jadi sebelum masuk kampus sebenarnya aku udah tahu duluan mana organisasi yang aku mau ikutin, di mana aku mau bertumbuh gitu. Dan akhirnya aku udah set, aku mau masuk nih di kelompok studi kelautan. Ini adalah kelompok studi yang isinya riset gitu ya, riset tentang kelautan, dan aku suka laut gitu, aku suka perairan. Dan akhirnya aku masuk ke sana. Di sana itu hampir semua kakak-kakaknya itu punya publikasi, punya jurnal, dan pernah konferensi baik internasional maupun nasional gitu. Nah aku tuh mau kayak gitu. Aku harus paling enggak 1 kali konferensi, dan paling enggak itu waktu itu langsung ngasal aja gitu ya, berazam di diriku harus terbitin 3 jurnal selama masa perkuliahan S1 gitu. Itu nggak ngerti itu, waktu itu asal aja berazam. Dan alhamdulillah pertama itu Allah kasih kesempatan lewat kakak-kakak sih sebenarnya, kakak-kakak dari kelompok studi kelautan ini atau KSK ya sebutan pendeknya. Itu jadi kami melakukan ekspedisi waktu itu ke Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Itu ngambil data di lautnya dan sebagainya. Terus pas kita back to Jogja, itu kita ngolah data, dan aku waktu itu posisi sebagai mahasiswa baru, masih tahun kedua kalau nggak salah, itu masih tahun kedua. Jadi
kayak nggak ngerti harus gimana, mana juga anak daerah ya, jadi kan make rumus dan segala macam itu nggak ngerti sama sekali. Itu di kampus nggak dijelasin, jadi belajarnya itu bener-bener dari kakak-kakaknya gitu, learning by doing banget lah pokoknya. Nah, dan qadarullahnya waktu itu kakak-kakak itu minta aku yang maju untuk presentasi di international publication gitu. Cukup kaget sih, maksudnya wah kok aku dipercaya ini gitu untuk menyampaikan materi kita gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku take aja sih ini apa permintaan kakak-kakak itu, dan waktu itu kebetulan tuh didanai, itu dana bersama, tapi mereka mendanai aku yang ditunjuk untuk maju, jadi mereka bayarin aku ibaratnya. Nah itu alhamdulillah banget. Dan setelah konferensi itu kita lanjut ke publikasi jurnalnya, dan itu udah terindeks Scopus, jadi sangat-sangat bekal yang sangat-sangat apa ya, berkesan lah, berkesan sangat baik gitu. Nah terus itu publikasi pertama. Terus publikasi kedua itu hasil dari kerjasama dengan suatu instansi pemerintah. Jadi aku nggak keluar duit sama sekali dalam hal ini gitu. Itu juga sesuatu yang apa ya, yang Allah kasih ke aku, privilege yang Allah kasih ke aku gitu. Terus yang ketiga itu ini publikasi last minute sebelum aku lulus kuliah. Alhamdulillah salah satu data penelitianku sebelumnya, padahal itu penelitian yang ringan-ringan aja, skalanya rendahan, aku nggak ekspektasi bakal masuk ke publikasi gitu. Cuma waktu itu aku menyayangkan, aku udah pernah penelitian tapi kalau hasilnya harus ngendap di laporan di perpustakaan itu memang agak nggak rela gitu. Jadi akhirnya aku beraniin aja apply lah ke salah satu publikasi gitu, dan alhamdulillah lolos. Dan itu yang membawa aku ke impianku berikutnya, itu keluar negeri gitu. Dan itu aku diundang ke Korea Selatan. Jadi alhamdulillah dapat juga sponsor dari kampus juga ya, ada uang pribadi keluar juga lah pastinya, tapi alhamdulillah sponsor utamanya itu dari kampus gitu. Jadi itu mimpi-mimpi yang aku dapat selama ini ya, mimpi-mimpi yang aku dapat selama ini. Yang paling penting yang membuat aku berhasil mencapai mimpi-mimpiku sekarang ini yaitu yang pertama pastinya restu orang tua sih. Apapun itu kalau bisa minta restu orang tua. Ada salah satu yang keberatan, sebisa mungkin di lobby lagi, dinegosiasikan lagi. Kalau memang tidak bisa kayaknya nggak usah dilawan gitu. Tapi kalau alhamdulillah berhasil ya insya Allah bismillah, mantep, lanjut langkahnya ke berikutnya. Jadi langkah berikutnya itu ambil aja segala opportunity yang datang ke kamu gitu, walaupun itu kayaknya menakutkan diri gitu ya, kayak bisa nggak ya, aduh kok kayaknya nggak bisa. Jangan kayak gitu, jadi ambil aja, berani-beraniin, tantang diri sendiri gitu, kalau paparkan diri sama tantangan-tantangan gitu. Itu sih yang menurut aku yang menurut aku menjadi faktor pendukung aku ngeraih mimpi-mimpi kecilku tadi gitu. Sejujurnya mimpi saya tuh nggak sampai sejauh itu, nggak sampai kepikiran saya akan berada di titik ini ya, di titik dimana saya bisa kuliah dan dibiayain. Saya dari kampung, dimana kampung saya itu sinyal aja susah, jadi tidak sampai kepikiran untuk bisa kuliah di luar negeri. Mimpi-mimpi saya sebagai orang yang berasal dari kampung, dari desa kecil, sangat terpengaruhi oleh keinginan-keinginan terhadap sesuatu yang tidak ada di kampung. Misalnya di kampung nggak ada hotel, ya udah, saya pengen masuk hotel. Di kampung nggak ada bandara, ya udah, saya pengen naik pesawat. Di kampung misalnya nggak ada eskalator atau lift, ya udah, saya pengen naik lift, pengen naik eskalator. Ya karena hal-hal itu tidak ada di kampung. Jadi keinginan saya, mimpi-mimpi saya ya sederhana aja, sangat sederhana kayak gitu, untuk mewujudkan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan di kampung, sesuatu yang tidak pernah ada di kampung. Ya udah, saya pengenkan itu, saya memimpikan itu, pengen bisa naik lift, pengen bisa naik pesawat, pengen bisa naik masuk hotel dan lain sebagainya.
bagiku enggak ya. Kalau dibilang sangat itu enggak, tapi kalau dibilang itu salah satu faktor yang mendukung, iya gitu. Karena gimana? Jadi privilege setiap orang tuh berbeda. Ya aku percaya itu, dan mungkin aku termasuk salah satu yang cukup beruntung ya dalam hal privilege gitu. Jadi apa? Poinnya di sini bukan tentang kamu punya privilege apa enggak gitu ya, tapi cara berpikirnya adalah kamu tahu nggak sih yang kamu mau lakukan itu apa? Kamu tahu nggak sih sumber dayamu sekarang ada di mana? Posisimu untuk menentuin langkah ke depan itu ada di mana sekarang gitu. Misalnya kita punya mimpi ada di level 10 dan sekarang kondisi kita dengan sumber daya yang kita punya, sumber daya di sini dalam artian finansial termasuk, terus kemampuan kapabilitas diri sendiri itu seperti apa, itu udah mumpuni apa enggak. Kalau kita tahu sendiri sih, aku yakin kita akan tahu sendiri kita tuh ada di grade 7 kah, ada di grade 4 kah dari 10 skill ya, dari 10 skala gitu. Kita akan tahu itu. Dan kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu kita tuh maunya apa, sekalipun orang tua kita kaya banget, sekalipun kita kuliah di universitas yang bagus banget, punya dosen yang luar biasa, profesor keren, tapi itu nggak berarti apa-apa gitu kalau kita nggak ngerti gitu. Ya udah, kita jalan hidup santai aja dengan duit orang tua, jalan juga ya jalan aja, tapi kita nggak ngasilin apa-apa gitu. Nah, yang baik itu gimana kita tahu goals kita apa, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya kita yang ada ini harus diarahkan seperti apa gitu. Jadi misalnya kita mau penelitian yang bagus gitu, yang mungkin ngejar jurnal Q1 gitu atau Q2 lah ya gitu. Nah, itu penelitian nggak main-main, pasti akan memakan banyak dana gitu. Dan misalnya orang tuanya berkemampuan, terus kita pingin minta dana gitu dari orang tua, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu sah, silahkan gitu. Karena kamu tahu kamu akan mau diapain di dana dari orang tua, itu privilege yang bisa mendukung mimpi kamu, yang bisa mendukung karir di masa depan juga gitu. Itu silahkan. Atau misalnya teman-teman punya channel dari instansi atau sponsor industri tertentu gitu, itu juga bisa diusahakan. Itu juga privilege teman-teman karena punya relasi lah ibaratnya gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan privilege itu yang penting gitu. Dan kalau nggak punya privilege harus gimana nih gitu. Kalau nggak punya privilege, ya adakan kesempatan itu ke dirimu dan mampukan dirimu, entah gimana pun caranya tuh pasti bisa gitu. Cuma memang effort yang dikeluarkan mungkin akan lebih banyak, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Saya setuju ketika privilege itu berpengaruh terhadap proses atau terhadap keberhasilan pencapaian mimpi seseorang. Tapi saya juga setuju ketika privilege itu tidak menentukan keberhasilan pencapaian mimpi seseorang. Jadi privilege itu berpengaruh terhadap keberhasilan proses pencapaian mimpi seseorang, tapi tidak menentukan. Karena logikanya begini, saat ini kita punya privilege yang bagus, kayak gitu, punya keluarga yang mendukung, punya jalannya, punya ini, tapi kita tidak pernah memaksimalkan itu, tidak pernah menggunakan itu, tidak pernah melalui jalur itu, ya udah percuma. Misalnya sebaliknya, ketika kita tidak punya privilege yang bagus, tidak punya akses untuk mencapai mimpi-mimpi, tapi kita berusaha dan mencari jalan bagaimana kita bisa pada titik di mana privilege kita bagus. Yang akhirnya kan yang menentukan itu bukan privilege-nya, tapi bagaimana effort kita mencapai keberhasilan itu. Dan tentunya kita tidak melupakan Tuhan sebagai penentu jalan, penentu setiap apa yang kita lakukan, kayak gitu. Kita punya privilege yang bagus, punya usaha yang bagus, punya effort yang bagus, tapi Tuhan tidak ridho, ya percuma juga, kayak gitu. Kegagalan ya banyak banget kegagalan yang pernah saya alami, karena saya tipe orang yang bukan fighter, yang kemudian punya keinginan terus saya fight untuk mendapatkan job. Saya tipe orang yang easy going, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya udah bersabar, kayak gitu, coba lagi. Saya pernah mencoba untuk ikut
pertukaran belajar waktu kuliah ke Malaysia, dan saya gagal waktu itu karena kemampuan bahasa Inggris saya tidak mumpuni untuk lolos di program itu. Waktu itu ketika saya gagal, saya bilang pada diri saya, oke, it's okay. Akan ada waktunya kamu mendapatkan hal yang sama ataupun lebih baik dari apa yang kamu usahakan saat ini. Dan akhirnya mungkin saat ini itu adalah jawaban ataupun jawaban dari keinginan saya di waktu itu. Itu saya doanya di waktu kuliah, dan alhamdulillah terkabulnya saat ini 2021 ya, sekitar 2-3 tahunan. Kegagalan tuh aku bingung. Jadi mungkin kegagalan pertama aku yang aku inget ini kali ya. Aku gagal lulus cum laude dari UGM gitu. Jadi aku lulus dengan IPK yang biasa-biasa saja. Alhamdulillah gitu. Ya itu mungkin salah satu ya memang udah resiko yang aku ambil karena aku semasa kuliah memutuskan untuk aktif di 2 hal. Jadi, yang pertama aku aktif di organisasi kampus yang gak relate sama sekali sama akademik. Yang kedua aku memang pengen aktif di ranah akademik dalam artian di sini seperti riset tadi gitu ya. Tapi itu juga aku aktifnya baru di akhir-akhir kuliah. Jadi di awal-awal kuliah masih banyak aktif di organisasi yang nggak terlalu relate sama akademik gitu. Dan mungkin kemampuanku cukup terbatas, jadinya kurang bisa ya untuk memaksimalkan di kedua hal ini gitu. Jadi akhirnya IP-nya itu ya biasa aja. Bahkan aku 2 kali dapat IP di bawah 3. Dan itu cukup deg-degan ngejernya. Aku 2 kali juga ikut ngulang kelas di semester akhir karena ada nilai yang C+ dan aku nggak suka itu. Jadi ngulang lagi di semester berikutnya. Menurutku itu suatu kegagalan sih. Udah kuliah di UGM tapi nggak cum laude. Sedangkan teman-temanku yang lain banyak banget yang cum laude gitu. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah aku punya hal lainnya lah ya mungkin yang lebih unggul gitu. Itu yang aku selalu katain ke diriku, nggak apa-apa Vin, kamu punya pengalaman berorganisasi yang cukup banyak, berdinamika dengan berbagai macam orang, nggak cuma dari ranah-ranah biologi aja gitu, tapi juga perpolitikan, juga dari teman-teman sosial humaniora. Aku juga banyak berdinamika sama mereka gitu, dan aku yakin itu ada hikmahnya untuk di aku ke depannya. Dan aku juga ngerasain itu banget sih di perkuliahan S2 ini, karena mau nggak mau aku juga sekarang belajar hukum, belajar ekonomi lingkungan dan sebagainya. Dan itu kalau aku sebelumnya nggak berdinamika sama teman-teman yang mungkin aku cukup shock kali ya kalau ketemu sama mata pelajaran yang kayak gitu. Bagaimana mereka membahasakan, bagaimana mereka diskusi dalam tentang itu, menganalisa lebih dalam terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Jelas yang pertama orang tua, karena ya itu tadi, yang pertama aku tuh bersyukur banget sama orang tuaku udah ngasih aku kesempatan untuk explore. Anaknya tuh dilepas, jadi aku terpapar sama banyak kesempatan, banyak tantangan. Itu aku bersyukur banget gitu, bersyukur banget. Terima kasih untuk orang tua aku yang sudah mengizinkan, merestui anaknya berpergian kemana-mana gitu. Terus yang kedua mungkin teman bertumbuh di kampus ya. Di sini aku ada Jamaah Salahuddin sama kelompok studi kelautan. Itu di situ aku banyak banget berdinamika sama mereka. Kalau dengan KSK aku banyak di ranah-ranah riset, ranah-ranah akademik, itu yang menyelamatkan aku di perkampusan. Terus dengan anak-anak Jamaah Salahuddin itu banyak ibaratnya itu mengasah sisi sosialku sih sama mereka itu, dan sisi lapangan kemasyarakatan gitu itu sama mereka. Tentu keluarga yang sangat berperan. Saya yakin bahwa saya bisa sampai di titik ini atas doa-doa ibu saya, bapak saya, dan keluarga besar saya. Kemudian teman-teman saling junjung, teman-teman dekat saya, teman-teman menjadi support system sampai sejauh ini. Kita saling mensupport satu sama lain untuk mencapai cita-cita kita bersama. Tentu Allah sebagai penentu dari apapun yang saya lakukan di
dalam hidup saya pernah berdoa saya pernah meminta untuk bisa naik pesawat di SMA, dan itu bisa terwujud setelah 6 tahun saya berdoa kayak gitu. Jadi saya mintanya ketika SMA, dan akhirnya terwujudnya setelah saya kerja, setelah 4 tahun saya kuliah, kemudian setahun saya kerja. Dan saya berpikir dari saat itu, apapun yang saya lakukan hari ini dalam hidup saya, apapun yang saya perjuangkan, apapun yang saya usahakan, tetap penentunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memikirkan, kita membuat plan apapun, memimpikan apapun, tetap nantinya itu akan menentukan Allah. Jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang datang ke saya dan saya terima kayak gitu, itu merupakan hal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau peran Allah ya di dalam hidupku sampai detik ini itu banyak banget. Jadi aku memang orang yang senantiasa mengatur rencana aku ke depannya seperti apa gitu, bagaimana timelinenya, mau lewat mana nih jalurnya, itu aku selalu set biasanya. Tapi pernah Allah itu banyak banget ternyata mencampuri rencana-rencana yang sudah aku susun gitu, dan menggantinya dengan yang lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah banget. Allah tuh suka tiba-tiba banget kalau ngasih kado itu. Jadi kayak tiba-tiba ada dapat informasi lowongan, apply hari ini, hari itu juga aku dapat gitu kesempatan baru yang aku nggak nyangka. Tempat bertumbuhnya itu aku nggak pernah minta, tapi Allah kasih gitu. Itu aku nggak nyangka banget. Allah tuh relate banget sih sama apa yang aku pengenin gitu, walaupun lewat jalur yang berbeda gitu. Jalur yang aku nggak sangka-sangka. Itu Allah Masya Allah terbaik lah kalau ngatur rencana. Keinginan saya sih nggak muluk-muluk ya. Apapun profesi yang akan saya tekuni nanti, apapun peran yang akan saya lakoni nanti, saya berharap saya bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik kayak gitu. Saya berharap bisa menjadi problem solver untuk diri saya sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar. Sebenarnya apa ya? Entah jadi apa ya, mau jadi dosen kah atau mau kerja di sektor swasta kah. Yang aku pingin itu sebenarnya bangun SDM di daerah sih. Mungkin lebih ke kayak bagaimana aku tuh pingin membuka kesempatan, menghadirkan kesempatan yang aku dapat waktu ada di Jogja, waktu aku sebagai mahasiswa di Jogja itu hadir juga di kampus-kampus di daerahku gitu. Pingin gitu rasanya SDM di daerahku itu punya gairah yang bergejolak gitu ya, tentang menuntut ilmu gitu, tentang gimana kamu upgrade diri kita supaya lebih terbuka wawasannya, terbuka perspektifnya gitu, dan nggak takut sama tantangan gitu. Itu sih pinginnya itu membangun SDM daerah. Yang pertama mungkin set your goals, arrange your ways, both in general or specific ways. Jadi ya pertama set goals, terus atur gimana langkah strategisnya, mau yang general maupun yang spesifik itu diatur, dan habis itu cari lahan bertumbuh yang punya perspektif bagus untuk kita gitu. Jadi jangan asal masuk di dalam suatu perkumpulan, tapi juga kita perlu menelaah lagi ini tempat seperti apa, karena teman bertumbuh, lingkungan bertumbuh itu akan sangat mempengaruhi kita gitu. Jadi cari tempat bertumbuh yang prospeknya baik untuk pendewasaan kita ke depannya. Gitu aja sih. Terima kasih.